Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lor. Ini kami pengenalan kru kami, Sang Pejalan Sunyi, yang memiliki ide. Sebenarnya kita nggak sengaja lor punya ide bikin video sejarah plus misteri. Nanti ini ada ceritanya lor ya. Pertama-tama kita mengenalkan kru kita dulu lor, satu-satu kita kenalkan. Saya saja yang mengenalkan lor ya. Masalahnya saya sebagai pembicara ya juga berpendidikan tinggi loh. Ijazah saya S2. Mungkin dari dulu ini mungkin baru S3. Saya S2. SD dan SMP lor. Saya perkenalkan dulu, ini Mas Erwin, inisial Bahwe. Di dalam kru kita ini diibaratkan seperti Semar. Orangnya pendiam, tidak banyak bicara, tapi banyak ide, selalu banyak ide. Kita banyak dikasih ide sama Ki Semar. Dan yang kedua, ini Mas Bambang, berinisial Mas Bugel, atau di dalam karakter Mas Bagong. Mas Bagong ini memiliki karakter dablek lor, seperti aslinya dablek. Dua blek pol pokoknya, wangel tuturane. Sakarepe dhewe. Dan yang ketiga ada Mas Ferry, beliau Mas Ferry Jin. Mas Ferry ini sebagai tukang syuting dan editor. Dan saya pribadi, ya tadi Mas Ferry adalah sebagai gareng loh dia, gareng. Dan saya pribadi itu kalau di dalam Punokawan itu saya sebagai Werkudara lor ya, Werkudara Werkudara lor. Ya lor ya, ini saya sebagai Petroknya. Petrok berkarakter banyak bicara lor, banyak bicara dan suka memprovokatori. Kita kembali lagi lor ya, dari logo kita itu Punokawan. Punokawan itu diibaratkan seperti rakyat kecil, tapi ketika marah, petinggi-petingginya itu takut. Harapan kita seperti itu lor ya. Kita memberi wawasan, tidak peduli itu orang pembesar atau rakyat kecil, kita mengarahkan ke sejarah lor, sejarah aja. Dan yang kedua lor, ini sesi kedua. Setelah kita memberikan logo tadi Punokawan, itu juga salah satu ide beliaunya Mas Gareng atau Mas Ferry Jin. Beliau itu ahli perizinan. Kalau mau izin apa-apa silahkan nanti lihat videonya. Ditua matno Mas Ferry itu. Masalahnya di dalam statement perjalanan kami Mas Ferry-nya tidak pernah kelihatan, tidak pernah nongol. Nanti kalau di video nanti di screenshot atau di zoom ya. Nanti arahnya kita itu mengulang kembali video-video kita. Kita sudah merilis 7 video. Yang 4 video itu sesinya malam loh. Sesi malam, yang 3 video sesinya sore. Jadi ada misteri-misteri di 4 video nih, yang termasuk video kedua, ketiga dan keempat. Itu sangat kental sekali. Ya ceritanya bagaimana nanti kita ngomong-ngomong sama Ki Semarnya dulu. Ini nanti Mas Bagongnya juga pasti punya pengalaman. Dan saya pribadi Mas Werkudara mawon ya. Mas Werkudara itu malah
banyak banget misterinya, cerita misterinya. Masalahnya saya langsung pembawa konten ini, pembawa cerita ini, saya berkali-kali berinteraksi sama yang tidak kelihatan itu loh, yang halus-halus seperti angin halus loh, Angin pasir lembut. ya. Ini cerita Ki Semar dulu apa pengalamannya, dan nanti disambung sama Mas Bagong. Mas Petro Mas Werkudurone mau udut dulu lur ya, melanjutkan udut. Selamat malam. Setelah 7 kali kita melakukan uri-uri ya, sejarah, mulai dari pertama Sunan Kalijaga di Senori. Betul. Cuma yang berkesan pada saya itu saya merasakan hal yang aneh itu di Tanjung Harjo, di Raden Ayu Retno Gemilang. Retno Ayu Gemilang, ya betul. Entah itu kebetulan atau enggak, mungkin belum pernah saya ceritakan sama kru semua. Waktu di lokasi, kedua kaki saya itu gatal sekali, bahkan nggak saya ceritakan. Nanti kalau saya ceritakan mungkin ada yang bahkan dalam hati saya takut, apa ini pengaruhnya dari sini ya, saya sampai segitu. Berarti Mas Podo, Iya. aku yo sikilku yo rasanya abot. Sampai abotnya mlakune bareng ngene. Mlaku bareng. Ini kayak kelinci ngene. Saya kadang-kadang gar-gar gak hilang. Terus akhirnya saya sampai di itu base camp, kan cuci ya, saat cuci kok langsung hilang. Nah itu entah kebetulan atau enggak, saya cuma pikiran saya nggak sejauh itu. Pokoknya yang penting saya niat saya baik, nggak neko-neko, pokoknya nggak ke yang negatif pokoknya. Intinya saya hanya uri-uri sejarah aja. Itu yang lainnya nggak ada. Lanjut Mas Bambang atau Mas Bagong. Wong aku kuwi nek ngene Sunan Kalijaga mlaku-mlaku nang ndi ra ono apa-apa. Mas aku ya ora makam-makam tok aku. Ya berarti ya nah, apa orane kamu kurang tajam. Aku ngawasi ada kucing kok. Liwer kucing. Oh, nggak jelas ya. Mas aku ya wis kayak nek apa-apa wis ono wis bismillah kok kan. Piye meneh. Tak potong ya, mengenai makna dari sang pejalan sunyi. Sang itu ibaratnya apa ya, titel. Iya, sang ibarat titel. Pejalan itu mlaku, sunyi itu tenang. Berarti awake dhewe sing wong duwe titel mlaku sing ning dalam ketenangan. Kok ta. Iki wakeh sing ngenan kowe. Ore. Ada tepuk tangan kabeh. Berarti kita itu berusaha mencari jalan ketenangan. Maksudnya dalam ketenangan, dalam arti kita memberi wawasan pada masyarakat. Kita kenapa kok ambil tema dalam sejarah termasuk Bojonegoro? Sebenarnya banyak sejarah atau punden ataupun makam ataupun yang babat alas salah satu desa ataupun daerah itu yang terlupakan loh. Termasuk Mbah Pronodipo. Mbah Pronodipo ini tragis. Kenapa beliau itu walaupun seorang prajurit yang kalah perang itu seperti nggak dihargai. Kita membayangkan Bojonegoro kala itu 100 tahun yang dahulu mungkin masih hutan lebat, hutan jati. Beliaunya itu sampai babat alas.
bagaimana rasanya beliau membabat alas sampai menjadi desa. Tapi ternyata setelah menjadi desa, penduduk asli situ juga nggak tahu siapa beliaunya. Kita itu gimana lur ya, merasakan. Kita kalau ke lokasi itu sangat merasakan, terenyuh banget. Begitu mudahnya masyarakat kita itu melupakan jasa-jasa beliau. Ya mungkin harta benda, mungkin ya tenaga, pikiran, bahkan mungkin dalam arti pikiran itu cara berpikir membuat tempat strategis sebagai pelarian. Dan saya beribu-ribu pertanyaan dalam hati saya itu masalah tanah Bojonegoro. Kenapa kita tuh kalau meliput pasti yang kita liput pasti pelarian. Kalau kita liput lagi pelarian, Mbah Wongso termasuk pelarian, Mbah Pronodipo juga pelarian. Terus ya banyak lagi lah loh yang belum kita gali. Mungkin masih banyak ratusan prajurit-prajurit dari Pajang, Mataram, atau mungkin Demak Bintoro, banyak yang berlari di Bojonegoro. Itu sekilas cerita kita loh, untuk ke arah yang lebih dalam lagi, yang lebih ceritanya lebih fresh lagi loh, untuk mengenalkan generasi-generasi muda loh. Generasi-generasi muda kita itu sudah hanyut dengan kesenangannya sendiri, sudah nggak peduli dengan budaya kita loh ya, termasuk sopan santun, terus adat istiadat itu sudah mulai punah. Kita itu merasa sedih, apa ya bahasa sedih, sakliane sedih, enggak sakliane sedih, risau, resah dan gelisah. Nah iki gak barbar lor, mari kita tangan gue kayak karaoke, kamu karaoke ngono. Ya mungkin ada lagi, mungkin dari penyuting kita, editor kita, mungkin punya unek-unek apa? Ya mungkin untuk tim kita ke depannya bagaimana ataupun cerita. Nanti ini sesinya masih panjang lor. Mungkin sampai pagi lor ya, sampai pagi. Kita menceritakan misteri ketika kita mengeksplor yang kedua itu di lokasi Ngerowo, di desa Ngerowo, yaitu tepatnya Buyutwani. Itu sebenarnya banyak loh interaksi. Sebab kita itu pas waktu mengeksplor atau menyuting itu pas setengah 12 malam. Pas setengah 12 malam sampai jam setengah 2 loh sebenarnya. Cuma mungkin ya banyak editor kita itu yang memotong terlalu panjang video dan ceritanya itu terlalu panjang, makanya banyak yang dipotong. Mungkin monggo lanjut masalah ki omonganku akeh, ceritaku cek akeh duwo. Sing pertapaan Sunan Kalijaga menilo itu kan ya enggak nyaman. Nggo dhewekane digrayangi. Kaya ana apa tak pikir ya apa ya ora apa-apa. Kaya digrayangi ngono tapi kok awak kok adem panas ya. Ya mungkin digrayangi ya dari pikiran sampean nomor kira apa sampean kan wis dodo suwe to. Mungkin pikiran iki koyo ana sing grayangi. Sing grayangi. Wis ora digrayangi. Rondo ngono gak apa-apa. Sing grayangi ngono karo rondo. Punya istri 2 lur. Piye Pak? Monggo Ki Semar. Dilanjut Ki Semar. Apa ae iki? Wah iya. Gokil tawani rondo ya mau.
Dulu sebelum kita itu mengeksplor seperti ini, berjalan di misteri dunia malam, kita dulu tidak percaya loh masalah bab apa itu goib, apa itu hantu. Kita tuh percaya tipis-tipis saja percaya, hanya sekedar ya ada gitu aja. Tapi ketika kita itu terjun langsung di lokasi suatu makam, kita tuh beda loh ternyata. Kita tuh beda, benar-benar merasakan suasana mencekam. Kalau dulur-dulur mau mencoba, mungkin di desa-desa dulur-dulur mungkin ada ya, atau punden makam ataupun makam umum bisa buktikan sendiri loh. Terus yang explore kita kedua itu yang aneh loh, itu yang di Pasujutan Basunan Kalijogo di Menilo, di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Itu kita tuh mengalami kendala itu handicapnya itu kendala. Padahal di dalam rekaman kita tuh full, ada semua. Tapi setelah dibawa pulang mau diedit, ternyata gambar semua itu ngeblur semua. Hanya tinggal potongan sedikit. Mestinya panjang lor ceritanya itu. Mungkin durasinya ada berapa ya? Berapa menit durasi? Ada hampir 10 menit. 9 sampai 10 menit. Hampir 10 menit durasinya itu. Tapi ketika menjadi video, divideokan, itu ternyata hanya tinggal berapa menit ya? 6 menit atau 5 menit gitu. Banyak durasi yang hilang. Itu yang kita sesalkan ya Lor ya. Mungkin ya kita sebagai pemula, mungkin kita tuh baru sadar kita itu unggah-ungguhnya kurang. Kita itu orang Jawa tapi gak ngerti Jawa nih. Ketika kita tuh bertamu seluntra-seluntu orang kula nuwun ya iku dadine sing kesalahan fatal ya editore, tukang syutinge kuwi sing fatal iki. Sih. Tapi alhamdulillah Lur ya, berbagai macam kendala alhamdulillah kita itu terselesaikan dengan tim. Yang penting itu guyub rukun. Guyub rukun. Gak sah cengkran, gak usum secara jamane Lur. Terus kita lanjut, ada hal-hal mistis yang di Sunan Kalijogo itu loh. Kalau kita keluar ke lokasi langsung, di antara jam 11 sampai jam 12 itu baru terasa begitu hening, begitu sunyi di lokasi Menilos itu. Hingga apa ya, kita tuh merasakan begitu sejuk dan indahnya ketika kita tuh mendapat keheningan. Mungkin seperti yang dikisahkan Sunan Kalijogo dulu ketika bertapa di situ. Mungkin lebih hening. Dan banyak sekali apa ya? Yang kita alami mitos-mitosnya itu loh. Seperti kita itu merasa ada yang mengintili atau mengganggu si hitam besar itu loh. Ini hanya sekedar cerita lor ya, hanya sekedar cerita. Terus yang misteri yang ketiga kita ini, nah ini yang sebenarnya banyak misteri lagi lor ini yang belum terungkap di Retno Ayu Dumila. Raden Ayu Retno Dumila itu sebenarnya cerita kita juga banyak terpotong lor di situ. Sebenarnya itu yang ada rumah itu ternyata dari beliau bahwa itu mengatakan itu sebenarnya adalah patok apa? Tempat Bahasanya patok apa? Ngencepong lho. tenger. Nisan. Ndak, Satu nisan. ndak nisan sak Prasasti. Enggak, iki kayu terus dicepong. Jelek. Ngono lho.
kayu. Ya patok. Wis patok lur ya. Bahasa Indonesia patok apa lur? Nanti tolong lur di kolom komentar ya. Kolom komentar aja. Ya, kita juga butuh support untuk lebih cerdas kita untuk cara berpikir, mungkin cara berbicara, mungkin kita menyampaikan itu terkendala itu lur kita. Tapi apa daya kita tuh ya lagi belajar loh, lagi 7 video. Mungkin ada lagi yang disampaikan, monggo Mas Erwin. Seneng ulanani semoga sopo Bawongso. Bawongso. Sing dulu ngene ruang makam itu kan getarannya kan sangat besar sekali. Bergetar loh. Bergetar. Getarannya sangat besar sekali. Ya, ternyata di situ kan ceritanya kan juga bisnisnya kan dulu kan ada buaya yang kandas di desa Mulanan itu. Dan ternyata kan sama warga situ kan nggak dibunuh, cuma dipindah ke tempat yang lebih dalam, ke dalam sing jeru lah, nggon sing jeru. Jadi ini mistisnya kalau ada buaya di situ kan orang desa Ngulanan itu kan nggak diapa-apain lah sama buaya itu kalau ada buaya muncul itu. Ceritanya seperti itu. Mewakili tim Sang Pejalan Sunyi lor ya, saya itu selalu banyak bicara, yang paling banyak bicara. Dan kita kembali lagi yang pertama lor ya, asal kita tuh kumpul, asal kita kumpul dan membuat kru Sang Pejalan Sunyi. Termasuk ide pertama itu adanya Mas Ferry dulu. Mas Ferry itu bertanya sama saya, Mas, enaknya ini acara apa? Daripada nganggur, timbang nganggur, apa enaknya jalan-jalan malam? Aku yuk kok langsung nyeletuk, oke Mas, nek awake dhewe video terus kok dilebono YouTube. Ketika itu langsung Mas Ferry ini langsung setuju. Nah, setuju. Mas Ferry juga sudah pemain lama YouTuber tapi gak tahu sukses. Gobrok terus. Tapi beliaunya ini Mas Bambang atau Ki Bagong justru yang lebih sukses. Ini YouTuber asli loh, ini beliaunya ini YouTuber asli. Bentar lagi beliau gajian dari YouTube itu di total itu 1 bulannya hampir mendapat 75 juta loh. Tadi yang dilihatkan pembukaan dari YouTuber. Mas Bambang ini bekerja di salah satu perusahaan swasta loh. Mungkin bercita-cita, berangan-angan kalau mendapat gajian pertama itu mau menyembelih kuda loh. Kuda Nil. jalan. Mungkin cita-citanya itu loh ya, kita doakan loh ya. Semoga sukses. Dan kita sebagai penunjang juga, pendorong, penyemangat bagi Mas Bagong ini untuk menjadi YouTuber yang lebih sukses. Jaya, jaya, jaya. Amin. Dan Mas Erwin ini
bertepatan waktu itu kita tuh bercerita. Ini Mas Erwin ini atau Ki Semarin langsung beri ide. Salah satunya ketika kita mau menuju lokasi, ketika kita sudah di lokasi, ini lor bagiannya ini. Cuma aku bagiannya cepres tok. Tapi yo besoknya juga bayaran akeh lor. Ya segitu lor ya. Bincang-bincang kami masalah cerita ataupun misteri kami. Mungkin bagi dulur-dulur yang kurang berkenan, kami setim memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata kami, ucap kami, atau menyinggung hati jenengan atau hati semua penonton yang ada di channel kami. Jangan lupa dukung channel kami lor, Sang Pejalan Sunyi, di kolom komentar atau like, subscribe, ataupun dukungan-dukungan doa lor. Kami setim Sang Pejalan Sunyi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.